Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di praktikum Sarkom untuk modul yang keenam, yaitu mengenai routing statis dan dinamis. Pada praktikum kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengimplementasikan routing statik untuk menghubungkan dua site network yang berbeda agar bisa saling terhubung dan dapat berkomunikasi ya. Yaitu kita bisa pakai routing statik atau biasa disebutnya routing manual, dan ada juga konfigurasi routing dinamis. Ya, kita langsung saja ke langkah-langkah praktikumnya, teman-teman. Ya, pada langkah praktikum modul 6 ini ada beberapa yang akan kita butuhkan, yaitu yang pertama jelas software Cisco Packet Tracer. Lalu ada komponen yang dibutuhkan, yaitu ada Cisco router 3 unit, ada Cisco switch 3 unit, lalu ada PC sebagai host 6 unit, lalu ada kabel fast ethernet khususnya. Lalu di situ ada gambar topologi yang teman-teman bisa implementasikan berdasarkan device yang tadi sudah dibutuhkan ya, berdasarkan komponen yang dibutuhkan. Teman-teman bisa implementasikan seperti topologi yang sudah ada di modul, atau teman-teman juga bisa explore sendiri untuk tata letak topologinya ya. Setelah topologinya dibuat, oh ya di sini, nah di sini saya sudah membuat skema topologinya ya pada Cisco Packet Tracer-nya. Ini hampir mirip-mirip lah sama modul, cuman saya tambahkan warna untuk membedakan gedung DC, IoT, sama rektorat. Di sini ada 3 router ya teman-teman, ada 3 switch juga, dan ada 6 host. 5 host saya menggunakan PC biasa untuk end device-nya, lalu ada 1 host itu menggunakan server. Balik lagi ke modul. Setelah kita melakukan implementasi topologi, di sini pada modul 6 ini sudah disediakan perhitungan VLSM. Nah, pada tabel perhitungan VLSM ini ada kebutuhan per gedung ya. Ada gedung DC dengan kebutuhan 120 host, lalu ada gedung IoT dengan kebutuhan 57 host, rektorat dengan kebutuhan 20 host, lalu ada router DC menuju IoT itu kebutuhan hostnya 2, router IoT menuju rektorat kebutuhan hostnya juga 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan host tersebut ya, untuk menghitung IP address berapa yang dibutuhkan menggunakan tabel perhitungan VLSM. Untuk tabel perhitungan VLSM sendiri rekan-rekan sudah mempelajarinya ya di praktikum sebelumnya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih detail ya teman-teman. Di sini sudah disediakan kebutuhan hostnya, total hostnya, lalu ada perfig yang digunakan, network, dan juga ada host awal, host akhir, lalu broadcast. Nah, selanjutnya ada daftar tabel konfigurasi. Nah, untuk daftar tabel konfigurasi ini teman-teman, itu kita memetakan device yang kita gunakan di Cisco nantinya, itu kita masukkan ke dalam tabel konfigurasi, lalu kita petakan ya teman-teman. Misalkan ada router 0 untuk interface F100 itu menggunakan IP sekian. Nah, IP sekian didapat dari perhitungan VLSM ini ya teman-teman. Jadi untuk IP address untuk router 0 itu kan di sini permisalannya adalah gedung DC. Nah, di gedung DC ini host awalnya adalah 10.10.1, host akhirnya 10.10.126 dengan prefixnya 125. Nah, dari perhitungan
VLSM itu nantinya rekan-rekan juga pada tabel konfigurasi itu harus sesuai dengan IP yang sudah dihitung. Jadi disinilah fungsi dari perhitungan VLSM lalu digunakan pada tabel konfigurasi ya teman-teman. Nah, pada tabel konfigurasi ini kita petakan semua device dan juga interface-interface pada device router 0, router 1, router 2, pada PC dan server. Untuk masing-masing interface itu kita akan berikan IP berapa sesuai dengan tadi perhitungan VLSM. Di sini ada nama device, interface, IP address, subnet mask, dan gateway. Untuk gateway itu lebih dikhususkan untuk PC, teman-teman, atau untuk hostnya. Kalau router itu kan sebagai gateway ya, teman-teman. Jadi gateway PC di sini ya mengikuti router yang ada di misal di gedung DC. Seperti itu. Ya, kita langsung saja ya rekan menuju ke konfigurasinya pada Cisco Packet Tracer untuk memasukkan IP pada masing-masing router. Kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Lalu setelah itu kita ke router yang pertama atau router 0. Ini untuk konfigurasi gedung DC ya. Untuk interface FA00 kita bisa melihat tabel konfigurasi ya yang sudah kita buat atau kita buat sebelumnya berdasarkan tabel VLSM. Nah, untuk router 0 interface FA00 atau interface Fast Ethernet 00 itu kita masukkan IP 10.10.1 dengan subnet masknya itu 255.255.255.128. Selanjutnya, untuk interface berikutnya ya, FA0 itu adalah interface yang mengarah ke bawah atau ke lokalannya si gedung DC. Nah, selanjutnya untuk interface FA10 itu adalah interface yang mengarah dari router 0 ke router 1 atau dari gedung DC ke gedung IoT. Nah, kita juga akan masukkan itu IP-nya berdasarkan tabel konfigurasi. Untuk IP interface FA10 itu IP-nya adalah 10.10.255 dengan subnet masknya 255.255.255.252 atau /30. Ya, untuk konfigurasi penambahan IP selesai teman-teman untuk router 0. Selanjutnya kita akan konfigurasi router 1. Ini sebagai info aja ya teman-teman. Jadi berdasarkan tabel konfigurasi ini juga kita memudahkan pada saat memasukkan config di CLI-nya juga. Jadi tinggal melihat tabel konfigurasi, IP-nya kita sudah tahu gitu loh. Tinggal memasukkan aja ke tiap-tiap routernya. Jadi fungsi tabel konfigurasi ya memudahkan juga untuk pengimplementasian di
Cisco-nya. Kita konfigurasi router 1 interface FA00. Itu 10 129. Selanjutnya untuk interface 10 ada router 1. Selanjutnya masih di router 1 ya, karena ada 3 interface yang dikonfigurasi pada router 1, yaitu interface FA60. Interface FA. Setelah itu kita ke router 2. Pada router 2, kita juga melihat pada tabel konfigurasi ya, ada 2 interface yang akan kita masukkan IP-nya, yaitu interface FA00 dan interface FA10. Selanjutnya ke interface yang kedua, yaitu interface 10. IP ya. Semua router sudah kita konfigurasi ya berdasarkan tabel konfigurasi IP-nya. Nah, teman-teman juga memperhatikan ya nantinya ketika membuat tabel konfigurasi bahwa interface ini harus sesuai ya. Jadi barangkali nanti teman-teman membuat topologinya itu interface FA10-nya itu yang di sini, gitu kan? Dan interface FA0 yang di sini itu jangan terbolak-balik ya. Jadi harus teliti dan harus sesuai dengan interface mana
yang akan diberi IP sesuai dengan tabel konfigurasi. Begitu. Selanjutnya, setelah kita selesai memasukkan IP untuk tiap-tiap router, kita membuat tabel konfigurasi routing statik ya. Nah, pada tabel konfigurasi routing statik ini ada keterangan node atau device ya. Lalu ada destination network address, lalu ada netmask. Netmask ini berdasarkan destination network address ya. Lalu ada next hop address. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke tadi tabel routing statik ini ya, kita terlewat tadi untuk sekalian juga ya, untuk device PC 1, 2, 3, 4, 5 sama server itu kita masukkan IP-nya juga. Kita konfigurasi juga ya untuk IP-nya. Untuk PC 0 itu kita masukkan juga IP-nya. Untuk PC 0 itu 10 10 2 dengan netmask-nya atau subnetmask itu 255 128. Nah, untuk default gateway-nya kita menggunakan IP dari router 0 ya, yaitu 10.10.1 ini. Oke, selanjutnya kita ke PC 1 yang ada pada gedung DC atau yang terdapat pada LAN dari router 0. Untuk IP address-nya di sini 10.10.10.3 dengan subnet max-nya itu masih sama ya dengan tadi yaitu 128. Nah, gateway-nya juga mengarah ke router 0. Selanjutnya juga kita masukkan untuk PC selanjutnya, PC 3. PC 3 ini 10.10.130 dengan prefix-nya /26, subnet max-nya adalah 192. Untuk gateway, kita masukkan gateway atau IP dari router 1 yang mengarah ke bawah ya, atau FA00, yaitu 129. Ini ya teman-teman, untuk gateway itu adalah IP yang terhubung ke jaringan lokalnya masing-masing. Tadi untuk router 2 itu ini ya, IP FA00. Selanjutnya kita akan ke PC 4. PC 4 ini masih satu network dengan PC 3 ya teman-teman. 131 dengan /26 255 255 192. Lalu masukkan gateway-nya adalah 129. Selanjutnya untuk host dari gedung rektorat. Pada gedung rektorat
nanti ada di PC 5 dan server 0. Nah, kita masukkan juga slash 27 netmax-nya 55. Nah, untuk gateway-nya kita masukkan juga sama seperti sebelumnya, yaitu alamat IP dari router 2 atau router yang ada di gedung DC rektorat, maaf. Itu IP-nya adalah 193. Selanjutnya untuk server kita juga masukkan IP. Untuk server di sini sama 10.10 195. Mereka juga sama. Untuk gateway-nya juga menggunakan gateway dari router 2 FA00. Oke, kita coba tes ICMP dulu ya teman-teman. Ya, sudah successful untuk masing-masing node ya. Tinggal untuk yang beda node ini masih violet jelas karena belum ada konfigurasi routing. Nah, disinilah konfigurasi routing itu diimplementasikan ya teman-teman, atau berjalan. Jadi kita membutuhkan suatu konfigurasi pada router untuk router 0 atau router gedung DC ini bisa terhubung ke IoT dan rektorat. Karena untuk tiap-tiap gedung ini memiliki network yang berbeda. Jelas kalau misalkan ada suatu address atau alamat IP yang network yang berbeda, itu kita tidak bisa terhubung apabila tanpa adanya router atau konfigurasi routing. Jadi kita akan menghubungkan gedung DC dengan gedung IoT, DC dengan rektorat, dan sebaliknya teman-teman, rektorat dengan IoT, rektorat dengan DC. Semuanya akan saling terhubung dan bisa berkomunikasi, yaitu menggunakan routing statik. Kita kembali ke modul. Ya, pada modul ini di dasar teori untuk konfigurasi static routing juga sudah dijelaskan ya, atau sudah ada di situ sintaknya untuk mengkonfigurasi routing statik, yaitu IP route, destination network address. Nanti kita masukkan destinasi networknya, lalu subnet max dari destinasi network addressnya itu berapa. Lalu ada next hop address. Next hop itu kita memasukkan IP next hop ya, atau jalur kemana itu, jalur mana. Kalau bingung kita lihat ke tabel routing statiknya. Nah, pada tabel routing statik ini di sini ada node atau device, destination network address, netmark, sama next hop address. Ya. Jadi pada router 0 kita perlu menambahkan network 10.10 128 dan 10.10 192. Lalu ada 10.10.228. Lalu untuk router 1 kita perlu menambahkan network 10.10.0 dan 10.10.10.192. Selanjutnya untuk router 2 itu kita menambahkan juga untuk 10.10.10.0, lalu ada 10.10.10.128,
Selanjutnya ada 10, 10, 10, 224. Jadi kalau kita ke Cisco-nya dari router 0 ini, network yang sudah dikenali adalah network 10.10.0 dan network 10.10.10.224. Dan network yang belum dikenali dari router 0 adalah network set ini nih, IoT 10.10.128, 10.10.228 sama 10.10.10.192. Nah, network yang belum dikenali ini itu harus dimasukkan pada router 0 jika ingin terhubung ya. Nah, di situ pada tabel routing juga kan router 0 itu ada 3 network yang harus dimasukkan ya. Ini. Nah, itu berdasarkan network yang belum dikenali oleh router 0. Gimana caranya melihat belum dikenali? Dia itu nggak terhubung langsung gitu dengan kabel dari router 0. Contoh yang dikenali itu ya yang terhubung langsung gitu. Untuk network yang mengarah ke bawah ini karena dia terhubung langsung, dia sudah kenal kalau network 10.10.0 ini miliknya router 0 atau pada gedung DC. Nah, lalu ada network yang mengarah ke samping atau ke gedung IoT pada FA1/0 yaitu 10.10.10.224. Maka dari itu, yang belum dikenali adalah network dari gedung IoT, lalu network dari gedung rektorat, dan network gedung IoT menuju rektorat. Nah, 3 network ini harus dikonfigurasi dalam routing statik. Begitu juga yang lainnya ya teman-teman. Pada router gedung IoT, dia sudah mengenali network gedung DC IoT yang terhubung 10.10.10.224, 10.10.10.128, dan 10.10.10.228. Jadi dari router IoT ini atau router 1, yang network yang belum dikenali adalah 10.10.0 dan 10.10.192. Nah, untuk itu, untuk router 1 ini, dia hanya perlu menambahkan 2 network saja pada konfigurasi routing statik. Bisa dilihat di tabel konfigurasi routing statik ya. Untuk router 1 ini hanya ada 2 network. Sedangkan untuk router 0 dan 2 dia ada 3 network. Karena ada 3 network yang belum dikenali oleh router tersebut. Nah, selanjutnya untuk router gedung rektorat atau router 2, dia sudah mengenali yang pertama network yang terhubung langsung ya. Itu dia sudah mengenali network 10.10.10.192 atau network yang mengarah ke rektorat pada interface FA00. Lalu network yang mengarah ke gedung IoT, network yang mengarah ke router gedung IoT dengan network 10.10.10.228. Lalu mana sajakah network yang belum dikenali? Ya, dia adalah network yang nggak terhubung langsung dengan router 2 ini atau router pada gedung rektorat. Ada 1, 2, 3. 10.10.10.128, lalu 10.10.10.224, lalu ada juga 10.10.10.0. Di tabel konfigurasi juga sama. Ada 3 network yang perlu dimasukkan ke dalam router 2 untuk bisa saling terhubung. Jadi konsepnya begitu ya teman-teman. Untuk routing statik itu kita memasukkan IP network secara manual yang belum dikenali oleh si masing-masing router untuk bisa saling terhubung. Dan itu
harus dilakukan karena pada routing saat ini itu masing-masing router harus mengkonfigurasi network mana yang belum dikenali agar bisa saling terhubung. Begitu. Lalu ada netmask. Netmask ini sesuai ini ya teman-teman, destination network address-nya. Jadi 10 10 10 18 itu netmasknya sekian, 255 25 28. Untuk 10 10 10 jadi 192 netmasknya itu 255 255 224 dan seterusnya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah next hop address. Next hop address ini adalah jalur keluar ya teman-teman. Jalur keluar untuk nantinya komunikasi data atau testing yang akan dilalui. Di sini untuk router 0 next hop-nya adalah 10.10.226. Seluruhnya itu adalah 10.10.10.226. Kita coba lihat pada Cisco-nya. Nah, untuk alamat IP kita coba tambah keterangan ya teman-teman agar lebih jelas saja. Sepuluh 10.226 adalah jalur keluar ya teman-teman. Nah, jadi next hop itu ketika kita akan mengkonfigurasi routing statik pada next hop, nanti kita masukkan adalah IP FA10 atau IP gedung IoT pada interface FA10 yaitu 10.10.226. Ya, sesuai dengan jalur keluarnya teman-teman. Jadi kalau network ini ada data mau terhubung ke IoT, ya jelas kita data tersebut akan melalui jalur FA10 sama FA10 milik si gedung DC IoT. Jangan masukkan IP yang ini ya teman-teman, karena itu akan violate nantinya. IP yang dimasukkan adalah IP si router gedung IoT pada FA10 yaitu 10.10.226. Jadi next hop adalah jalur ya teman-teman, jalur yang nanti akan dilewati oleh paket data tersebut. Lalu selanjutnya untuk router 1 itu next hop-nya ada 10.10.10.225 dan 10.10.230. Kita masukkan juga teman-teman. Kita masukkan alamat IP untuk memperjelas. Ini adalah alamat IP yang sudah dikonfigurasi tadi di awal ya teman-teman. Ini saya menambahkan catatan sedikit biar rekan-rekan jelas. Jadi untuk konfigurasi next hop pada router 1 itu ada 10.10.225. Nah, untuk destinasi 10.10.0 itu adalah network dari gedung DC. Ya. Maka dari itu kita memasukkan next hop itu
10.10.225 di IP yang di sini. Jadi ketika ada data dari sini akan dikirim ke gedung DC, ya, akan melewati jalur sebelah kiri sini. Nah, itu next hop yang digunakan adalah 10.10.10.225. Lalu bagaimana jika ada paket data atau data yang akan dikirimkan ke gedung rektorat? Ya, kita memasukkan next hop 10.10.10.230 dengan network tujuannya 10.10.10.192 di sini. Ya, untuk destinasi network 10.10.192 maka akan dilewati jalur 10.10.10.230. Jadi untuk ini 10.10.192 network milik rektorat, ya. Ketika ada paket data dari IoT menuju rektorat, maka dia akan melewati jalur sebelah kanan. Maka kita masukkan next hopnya yang ini. Begitu rekan-rekan. Yang terakhir ada router 2. Nah, di router 2 juga sama. Jadi ada 3 network yang harus dimasukkan, dan ini adalah next hop address-nya, yaitu 10.10.10.29. Jadi ketika si rektor ini akan berkomunikasi dengan gedung IoT dan gedung DC, pasti dia akan melewati jalur ke kiri ya teman-teman. Nah, next hopnya ini ketika akan berkomunikasi dengan gedung IoT DC itu pasti menggunakan next hop 10.10.10.229 atau jalur 10.10.10.229. Jadi untuk network 10.10.0 dilewatkan ke jalur 10.10.10.229 untuk berkomunikasi dengan network ini dari gedung rektorat, maka akan dilewatkan dengan network 10.10.10.29. Untuk network selanjutnya, destination address selanjutnya juga sama, dilewatinya ke 10.10.29. Lalu untuk destinasi network yang 10.10.224 juga sama, dilewatkannya ke next hop 10.10.10.29. Karena ya hanya ada satu jalur itu teman-teman. Begitu. Lalu selanjutnya ketika sudah membuat tabel konfigurasi routing status ini, kita tinggal memasukkan konfigurasi routingnya pada tiap-tiap router ya. Oke, kita langsung saja ke Cisco-nya kembali untuk melakukan konfigurasi routingnya. Pertama kita mengkonfigurasi router 0. Ini ya teman-teman. Pada router 0 kita akan memasukkan perintah routing yaitu IP route, network destination, subnet mask, sama next hop. Yang pertama adalah IP route sesuai dengan tabel routing static tadi ya teman-teman, yang di atas ini. Kita tinggal memasukkan saja ketika kita sudah membuat tabel routingnya. Ini akan sangat memudahkan sekali untuk konfigurasi routing. IP route, lalu netmask-nya 128, lalu next hop-nya. Selanjutnya itu network destinasi yang kedua. Jangan lupa subnet mask-nya juga harus sesuai
224, dan next hop-nya sama ya teman-teman. Next hop-nya adalah 226. Selanjutnya, network yang terakhir pada router 0 yaitu 10.10.10.228. Subnet masknya 252, jalurnya sama 226. Selanjutnya kita beralih ke router 1. Kita konfigurasi untuk router 1 sama seperti router 0. Gunakan perintah IP root, lalu masukkan network, destination, netmask, dan next hop. Sepuluh titik 0, selanjutnya netmasknya adalah 255.251.28 dengan next hop. Nah, selanjutnya untuk router 1 ini hanya ada 2 network ya yang belum dikenali, jadi hanya 2 konfigurasi saja untuk static routingnya. Selanjutnya itu adalah IP root 10.10.10.192, 255.255.224 dengan next hop-nya 230. Selesai. Kita lanjut ke router 2. IP root selanjutnya adalah 10.10.128, subnet masknya adalah 192. Next hop-nya sama ya teman-teman untuk router 2 ini. Ini adalah 224, 252, 10 10 10 229 sama. Nah, setelah konfigurasi sali routing yang kita sudah masukkan berdasarkan dari tabel routing ini, kita bisa lihat ya sintak untuk melihat konfigurasi routing statik atau mengecek routing table. Lakukan di semua router. Oke, kita coba cek dengan perintah show IP root. Show IP root. Nah, di sini router 2 ya teman-teman. Kita masih berada di router 2. Di router 2 ini bisa dilihat S ini adalah keterangan statik ya. Static routing yang kita tambahkan. Sedangkan C ini adalah connect, berarti kita nggak menambahkan network tersebut teman-teman karena dia sudah dikenali secara otomatis, yaitu C ini adalah network yang mengarah ke bawah 192 ini atau ke rektorat, dan network yang mengarah ke gedung IoT, router gedung IoT. Nah, statik ini itu menambahkan network-network yang belum dikenali ya agar bisa terhubung antar gedung, khususnya untuk rektorat bisa terhubung ke IoT dan DC. Kita coba lihat juga di router 1 konfigurasi yang sudah kita tambahkan. Show IP root.
kita menambahkan 2 routing statik ya teman-teman, karena hanya 2 network saja yang belum dikenali oleh router 2 ini, yaitu network DC dan network rektorat. Jadi di situ ada keterangan tulis ringan ya, router 1 hanya ada 2. Selanjutnya untuk router 0 kita juga lihat itu build show IP root. Sama ya teman-teman, seperti router 2 tadi. Ini konfigurasinya sudah masuk semuanya. Selanjutnya kita tes ping saja, tes ping dari salah satu PC. Kita coba tes ping menggunakan simbol PDU terlebih dahulu. Nah, successful. Kita coba tes dari IoT ke DC, successful juga. Violet, biasa ya teman-teman, untuk pertama kali pasti biasanya violet. Lalu untuk perjalanan kedua kali dia sudah kenal, sudah loading gitu. Nah, sudah successful. Kita coba ping PC2. Ini adalah P1 ya, DC. Kita coba ping ke IoT. Ping 10.10.10 130. Reply. Itu adalah IP PC2 ya teman-teman. Lalu kita 1, ini adalah PC3. Reply juga. Kita coba ping ke rektorat dari IoT ke dari DC ke rektorat. IP-nya adalah 194. Ya, reply teman-teman. Lalu 195. Reply juga. Berarti konfigurasi routingnya itu berhasil. Ya. Ya, ketika sudah reply semua, berarti konfigurasi routing kita berhasil. Selanjutnya, ini ada konfigurasi tambahan ya untuk backup dan restore. Di sini dilakukan di router 0 dan dia mengarah ke IP 10.10.10.195. Ini adalah IP dari server yang ada di gedung rektorat. Jadi kita bisa lakukan backup juga. Ini contoh saja. Kita lakukan backup pada router 0 dengan konfigurasi copy running config tftp. Nah, untuk remote hostnya kita masukkan IP si server ya. Atau kalau misalkan pada Cisco itu, ini teman-teman IP si server yang tadi kita udah masukkan juga di awal, yaitu 10.10.195. Nah, untuk file namanya kita namakan bebas ya. Di sini kita sesuaikan saja backup 0. Nah, berhasil. Untuk restore juga sama ya teman-teman. Copy tftp running, jangan tertipu ya. Tftp dulu. Running config. Nah, hostnya sama, karena kita di backup di host tersebut ya, kita restore juga harus dari host tersebut. Namanya tadi sama. Sudah
konfigurasi lah teman-teman. Nah, itu adalah konfigurasi backup dan restore. Silakan nanti teman-teman bisa explore sendiri untuk konfigurasi masing-masing router, juga bisa di backup dan restore. Sekian untuk konfigurasi routing statik ya, nanti akan dilanjut untuk konfigurasi routing dinamik. Oke, selanjutnya di praktikum 6 ini bagaimana itu, sebelumnya kan kalian sudah menggunakan routing statis. Nah, selanjutnya di sini itu menggunakan routing dinamis, yang dimana routing dinamis itu menggunakan RIP v2. Nah, untuk melanjutkan itu kan kalian sudah menggunakan routing dinamis dengan topologi seperti modul 6. Nah, di modul 6 itu di sini kan sudah ada IP-nya dari kalian yang kerjakan. Di sini kan karena IP-nya saya mengikuti dari modul yang sudah diberikan oleh dosen. Selanjutnya kita masuk ke router 0, atau biasa kalau misalnya kalian sudah mengganti namanya router apa, terus lalu kita klik enable, langsung ke config terminal. Selanjutnya kita ketik router RIP. Nah, di sini sudah router RIP sudah masuk, lalu ketik version 2. Nah, sini version 2 udah, terus masukkan network yang ada di router 0, yang dimana networknya itu IP-nya itu yang melewati IP mana saja yang akan dilewatkan. Nah, di sini tuh ada network yang pertama 10.10.10.10.0. Nah, di sini saya kurang network. Oke. Nah, selanjutnya tambahkan lagi 224. Nah, di sini 224 karena di sini kan sudah 225. Ini 225 berarti kan arah ke kanan ini itu IP-nya 10.10 224, prefixnya 30. Nah, setelah ini lalu no auto summary. Nah, setelah itu kita masuk ke router yang pertama atau router kedua. Ini boleh disilang, boleh ditutup ya. Setelah itu masuk router yang pertama atau kedua. Di sini udah klik enter. Di sini klik pena, lalu conf. Nah, di sini sudah masuk config terminal ya. Setelah masuk config terminal, selanjutnya kita masukkan lagi router RIP. Nah, setelah itu version 2. Nah, di sini kan sudah hampir sama yang kayak router yang mau tadi. Masukkan network yang sama. Network itu yang kita masukkan itu yang melewati sini ke bawah dan ke kanan. Di sini kan ada 224, di sini 224, terus di sini itu 226, selanjutnya itu 128 itu ke bawah ya. Nah, masukkan networknya, network 10.10.10.128. Setelah itu network satunya lagi 224. Setelah itu 228. Nah, di sini udah ketik lagi no auto summary. Nah, setelah sudah kita masuk ke router yang kedua atau router ketiga. Nah, ini sama, tinggal kita masukkan saja pena conf, lalu masukkan network yang melewatinya. Network sini RIP dulu, salah, router RIP version 2. Setelah itu masuk networknya, network 10.10.10.192, lalu enter. Terus lalu network 10.10.10.228. Nah, setelah itu no auto summary.
Nah, setelah sudah kita tinggal cocokkan apakah sudah atau belum. Untuk mencocokkannya, untuk mengeceknya itu di sini itu bentar ya, azan dulu. Selanjutnya kalau sudah selesai, sudah dites ya, kita step router, kita cek apakah sudah ada IP-nya semua atau belum. So IP root. Nah, di sini kan udah ketemu ya. Sini ada 10, networknya 10 10 30, previous 25, sini ada 10 10 128, trafficnya 25 juga, terus di sini 10 10 128, trafficnya 26. Ya, selanjutnya habis itu ke router yang pertama atau router yang kedua. So IP root. Nah, di sini sama ya. Selanjutnya itu ada router ketiga, router 2. So IP root. Nah, di sini juga bisa. Nah, coba kita melakukan testing ya. Di sini IP PC-nya itu kita cek 10 10 130 ya. Coba kita cek, kita ping 10 10 10 130. Nah, misalnya kalian sudah sukses untuk melakukan ping, selanjutnya kita lakukan backup dan restore. Nah, sebelumnya untuk backup restore itu hampir sama ya kayak di routing statis. Kita masuk ke router lagi, terus kita pilih nmap, lalu copy running min config tftp. Nah, di sini remote-nya itu mau yang mana address-nya. Di sini kan karena router pertama itu di sini itu 10 10 255 225. Nah, itu destinasinya itu bebas ya, masih namanya backup, bisa backup juga. Nah, writing running config, kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Di sini tempat tuh, coba nah di sini tuh berhasil ya. Nah, untuk modul 6 sekian dari asisten praktikum saya dan Gusti, saya Raden Syarya Marok. Mudah-mudahan penjelasan dari video ini semuanya lancar ya. Apabila misalnya ada pertanyaan atau apa, tinggal kalian japri ke asisten kelas masing-masing.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.